Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu variabel acak. Nah, nanti kita akan lihat nih apa bedanya variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Kemudian kita juga akan lihat tentang distribusi peluang. Oke. Nah, kita lihat dulu ya apa itu variabel acak atau random variable. Variabel acak itu adalah variabel yang memiliki sebuah nilai numerik tunggal untuk setiap keluaran dari sebuah eksperimen. Ya, contohnya misal di sini eksperimennya adalah melempar koin 2 kali, maka dari materi sebelumnya kita dapat ruang sampelnya itu adalah muka-muka, muka belakang, belakang muka, dan belakang-belakang. Ya. Nah, misalkan di sini variabel random X-nya didefinisikan sebagai banyaknya muncul muka. Nah, berarti di sini dari ruang sampel yang ada ini, itu banyaknya muncul muka itu bisa jadi 2 kali muncul muka, 1 kali muncul muka, atau tidak ada sama sekali mukanya atau 0 muncul mukanya. Jadi saya bisa bikin garis bilangan seperti ini ya. Ini adalah nilai-nilai yang bisa dijalani oleh si X, variabel random X ini, yaitu 0, 1, dan 2. Oke. Jadi kalau kita kawankan, nih, MM itu berkawan dengan 2, BB itu dengan 0, MB dan BM ini memiliki satu muka, jadi dia berkawan dengan 1. Oke. Contoh lain di sini, eksperimennya adalah kalau tadi 2 kali, sekarang melempar uang logamnya 3 kali. Gitu. Dengan variabel random X-nya adalah banyaknya muka muncul dalam pelemparan uang logam 3 kali. Nah, di sini karena pelemparannya 3 kali, maka di sini nilai-nilai yang bisa dijalani adalah 0, 1, 2, dan 3. Tidak ada 4 karena kita melemparnya hanya 3 kali. Ya kan? Kalau kita melempar 4 kali, berarti ini nanti 4 juga masuk di sini. Oke? Nah, kita kawankan di sini. Kalau kita kawankan, yang BBB, ini jumlah mukanya berapa? 0 kan? Nah, berarti dia kawan dengan 0. BBM, BMB, dan MBB ini tiga-tiganya berkawan dengan 1 karena dia hanya memiliki 1 muka. Kemudian yang BMM, MBM, dan MMB ini 2. Oh ya, B itu belakang, M itu muka ya. Jadi kalau BMM ini artinya belakang, muka-muka. Oke. Nah, ini MMM ini berarti 3 kali muncul muka. Oke, bisa dipahami ya. Nah, variabel random itu ada bisa kita bagi 2, yaitu variabel random discrete dan ada variabel random continue. Yang membedakan itu adalah nilai-nilai yang bisa dijalani oleh si variabel random itu, gitu ya. Jadi variabel random discrete itu adalah suatu variabel random yang hanya dapat menjalani harga-harga yang berbeda yang berhingga banyaknya, sama banyaknya dengan bilangan bulat. Jadi di contoh sebelumnya, ini ya, ini nilai-nilai yang bisa dijalani oleh si X itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah discrete, ini bilangan bulat. Ya. Nah, ini berarti X ini adalah variabel random discrete. Oke. Nah, kalau yang continue itu suatu variabel random yang dapat menjalani setiap harga dalam interval. Jadi tak berhingga banyaknya. Oke, kita lihat contoh supaya lebih jelas ya gimana bedanya variabel random discrete dan variabel random continue. Contoh di sini ada seorang beautypreneur, dia menjual produk kecantikan di marketplace. Dia merekod data penjualan selama 1 bulan untuk dianalisis agar dapat memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, di sini misalnya yang direkod itu adalah banyaknya produk gel aloe vera yang terjual dalam sehari. Nah, nilai yang bisa dijalani di sini adalah
0, 1, 0 produk terjual, 1 produk terjual, 2 produk terjual, 3 produk terjual, dan seterusnya, ya. Misalnya salah satu produk jualannya adalah gel aloe vera gitu kan. Nah, misalnya di sini ada lagi, yang direkodnya adalah banyak gel aloe vera yang dibeli 1 orang konsumen. Di sini karena sudah dibeli, berarti orang itu sudah membeli, artinya tidak nol gitu kan, ya. Jadi banyak gel aloe vera yang dibeli 1 orang konsumen. Jadi 1 orang konsumen bisa membeli 1 box gel aloe vera, ada yang membeli 2 box aloe vera gitu dan seterusnya. Nah, ini A dan B ini kita sebut sebagai variabel random discrete ya. Ini termasuk dalam variabel random discrete karena nilai-nilai di sini merupakan nilai-nilai yang bisa dijalaninya adalah bilangan bulat. Dan biasanya kita menuliskan variabel random itu kita notasikan dengan huruf besar dan nilai-nilai yang dijalaninya itu kita notasikan dengan huruf kecil. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, misal yang dicatat di sini adalah berat pengiriman produk yang dibeli oleh 1 orang konsumen, ya. Nah, ini kan bisa misalnya 120,99 gram gitu ya, satu produknya itu. Nah, kemudian misalnya 1 box aloe veranya itu beratnya adalah 120 gram gitu. Nah, eee, setelah dikemas, ditimbang ternyata beratnya 120,99. Nah, bisa jadi ini nanti dengan konsumen yang lain beli yang hanya satu, sama-sama satu produk beratnya juga bisa berbeda. Misalnya di yang lain, eee, kardusnya beda gitu kan. Jadi di situ jadi 121,7 misalnya. Nah, jadi kalau kita tuliskan dalam interval, kita bisa ini kan bahwa, berat pengirimannya tuh nilai-nilai yang bisa dijalaninya adalah lebih besar dari 120, ya kan. Karena berat aloe veranya aja sudah 120 dengan kemasannya segala macam, berarti dia mestinya harusnya lebih besar dari 120, oke. Jadi kita bisa nyatakan dalam interval ini, ya. Ini di sini bukan bilangan bulat nih, oke. Nah, nih lagi misalnya contoh lain, yang dicatatnya di situ adalah waktu yang diperlukan untuk mengemas produk, gitu, ya. Nah, nih misalnya 10,1 menit atau ini 10 menit 6 detik. Jadi atau bisa dituliskan kan 10,1 menit. Nah, 11,3 menit. Kan waktunya bisa beda-beda gitu ya untuk mengemas produknya itu. Oke. Nah, ini C dan D ini adalah contoh dari variabel random continue. Bisa diperhatikan ya, ininya dilihat ya nilai-nilai yang bisa dijalaninya. Jadi kalau kalian mau lihat apakah dia variabel random discrete atau continue, perhatikan nilai-nilai yang bisa dijalaninya ini. Oke, kalau dia bilangan bulat berarti dia variabel random discrete, kalau dia continue tidak terputus, anggota real gitu ya. Nah, ini dia merupakan variabel random continue. Nah, jika yang dicatat ini varian produk yang dibeli oleh konsumen, misalnya di situ dia ada jual produknya adalah gel aloe vera, serum vitamin C, kemudian sabun muka, dan lain-lain. Nah, ini bukan merupakan variabel random. Nah, variabel random discrete dan variabel random continue ini bisa kita tampilkan dalam distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang itu adalah model matematika yang menghubungkan semua nilai variabel random dengan peluang terjadinya nilai tersebut dalam ruang sampel. Nah, distribusi peluang ini dapat direpresentasikan dalam bentuk fungsi, tabel, ataupun grafik. Ya, jadi tidak selalu dalam bentuk fungsi, bisa juga ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, distribusi peluang dapat dianggap sebagai frekuensi relatif jangka panjang. Oke, nah kita lihat sifat dari distribusi peluang
kita lihat dulu untuk yang variable random discrete. Jadi fx itu kita sebut sebagai fungsi peluang dari variable random discrete x jika untuk setiap harga x yang mungkin itu fx-nya ini lebih besar sama dengan 0. Ya, nilainya lebih besar sama dengan 0. Dan jumlahan fx untuk semua x ini sama dengan 1. Oke. Peluang untuk nilai x tertentu itu lah yang biasa disimbolkan dengan fx ini, ya. Jadi fx ini bisa kita definisikan sebagai peluang x sama dengan suatu nilai. Oke. Di sini f-nya kecil. Nah, bila f-nya besar itu menunjukkan dia menotasikan distribusi kumulatif. Apa itu distribusi kumulatif? Distribusi kumulatif itu ada jumlahan dari nilai-nilai peluang yang kurang dari sama dengan X. Oke, kita lihat contohnya deh ya. Nah, ini misalnya tadi ya catatan rekod penjualan dari si beauty entrepreneur yang dicontoh sebelumnya itu ya. Di sini dia catat banyak gel aloe vera yang dibeli oleh seorang konsumen. Ada 52 pembeli yang membeli 1 box aloe vera. Nah, kemudian ada 21 konsumen itu membeli 2 box aloe vera. Dan 12 pembeli itu membeli sekaligus 3 box aloe vera dan seterusnya. Jadi di sini terrekod ada 100 pembeli gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung frekuensi relatif. Sekali membeli itu hanya membeli satu box gitu, 1 box aloe vera itu adalah 52/100. Jadi ini bisa saya tuliskan 0,52. Similar untuk yang lainnya ya. Nah, ini kan jadi bentuk ini ya. Bentuk ini adalah distribusi peluang. Ya, jadi bisa ditampilkan seperti ini atau bisa juga ditampilkan seperti ini. Oke, grafik seperti ini. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang apakah benar ini merupakan distribusi peluang. Ya. Kita lihat tadi syaratnya untuk menjadi distribusi peluang, syarat pertama itu adalah fx. Coba kita lihat di ini ya. Syarat pertama, setiap fx ini lebih besar sama dengan 0 untuk setiap nilai x. Oke. Kita lihat. Nih, untuk setiap nilai x, baik x1, 2, 3, 4, 5, dia nilainya lebih besar 0. Jadi, syarat pertama di sini terpenuhi. Oke. Jadi tadi syarat ke-1, fx lebih besar sama dengan 0 ya. Ini semuanya lebih besar sama dengan 0, berarti syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat kedua itu adalah jumlahan fx untuk semua x ini harus sama dengan 1. Jadi di sini f1 ditambah f2 ditambah f3 sampai ke f6 itu sama dengan 1. Nah, kita lihat ini kalau kita jumlahkan, ini dia sama dengan 1. Jadi syarat kedua ini juga terpenuhi. Oke. Nah, kita lihat untuk menghitung peluangnya, ya menentukan peluangnya menggunakan tabel dengan menggunakan tabel ini caranya gimana? Oke. Nih, misalkan peluang yang kita mau lihat adalah peluang seorang konsumen membeli 2 box aloe vera. Nah, ini berarti yang kita cari adalah F2, yaitu peluang X sama dengan 2. Karena peluang seorang konsumen
membeli 2 box aloe vera. Berarti di sini nilainya adalah yang ini, 0,21. Oke. Nah, bagaimana untuk kumulatifnya? Misalnya di sini peluang seorang konsumen membeli kurang dari 4 box gel aloe vera. Ya. Berarti ingat di slide sebelumnya bahwa definisi dari fungsi kumulatif itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan suatu nilai. Ya, jadi di sini saya bisa tuliskan ini sama dengan untuk kasus yang ini ya, kasus ini berarti peluang X lebih kecil sama dengan ini kurang dari 4, berarti nggak pakai sama dengan ya, karena kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Oke, peluang X lebih kecil 4. Nah, ini jumlahan T lebih kecil sama dengan 4, F, T. Berarti saya bisa ini kan, oh ini sorry, ini nggak pakai sama dengan. T lebih kecil 4. Ya. Berarti F1 ditambah F2 ditambah F3. Ini F1-nya 0,52 ditambah 0,21 ditambah 0,12 sama dengan 0,85 ya. Jadi peluang seorang konsumen membeli kurang dari 4 box gel aloe vera itu sama dengan nih. Ini bisa saya tulis sebagai F3 ya. F3. Jadi peluang X lebih kecil sama dengan 3. 3-nya masuk di sini. Nah, biar nggak bingung. Oke, sorry. F3. Ini kalau dinotasikan adalah peluang X lebih kecil 4. Ini sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 3. Nah, dia diskrit, kan X-nya lebih kecil 4 kan berarti 4-nya nggak masuk, tapi 3 kan masuk. Jadi bisa tuliskan seperti ini, atau bisa saya ini kan dalam bentuk fungsi kumulatif F3. Gitu. Paham ya? Oke, kita ke slide selanjutnya.